Perkenalkan, kami dari kelompok pertama, saya Yohanes Sagidrawan Samudra Putra, NIM 123190075, dan ada teman saya Putu Radita Sintia Wardani, NIM 123190077. Di sini kami akan menjelaskan detail program yang telah kami buat, yaitu penerapan metodologi Kafusi dalam deteksi penyakit diabetes. Langsung saja kita ke demo programnya. Bisa didemokan, Mbak Putu. Baiklah, di sini saya akan langsung mendemonstrasikan mengenai program pendeteksi penyakit diabetes kami, di mana program ini kami merupakan atau bisa dibilang sumbernya berasal dari jurnal dari Politeknik Negeri Banjarmasin atas nama Slamet Riyadi. Jadi di sini akan saya langsung demonstrasikan untuk pendeteksi penyakit diabetes ini nantinya akan ada 3 inputan, yakni umur, berat badan, dan juga tekanan darah. Dengan outputnya hanya satu, yaitu resiko diabetesnya. Sebelumnya, untuk informasi, data-data yang kami peroleh ini merupakan asli, karena kami ambil dari jurnal, di mana datanya ini merupakan data yang dikumpulkan secara sekunder dengan diambil sampel data pasien yang positif dan tidak positif penderita diabetes di RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmojo Kuala Kapuas, bagian rekam mediknya. Jadi di sini saya akan langsung buka membership function-nya. Untuk umur ini dia tipenya menggunakan tram dan juga trim, jadi dicampur gini. Untuk mudanya ini tram, menggunakan tipe tram. Sedangkan paruh baya dan tua ini menggunakan trim. Sangat tua ini juga menggunakan tram. Lalu untuk berat badan itu ada 5. Yang pertama kurus berat, lalu kurus ringan, normal, gemuk ringan, dan yang terakhir gemuk berat. Mana gemuk berat dan kurus berat ini menggunakan tipe tram. Lalu untuk tekanan darah ini ada 4. Yang pertama untuk tekanan darah rendah, lalu normal, tinggi, dan sangat tinggi. Di mana yang rendah dan sangat tinggi ini menggunakan tipe tram. Lalu untuk outputnya, yakni diabetesnya, itu ada 5 juga. Yang pertama, resikonya yang sangat rendah. Yang kedua, rendah. Yang ketiga, menengah. Yang keempat, tinggi. Dan yang terakhir itu sangat tinggi. Dengan yang sangat tinggi dan sangat rendah ini menggunakan tram. Oke, kita langsung saja outputnya atau hasilnya nanti bisa kita view pada bagian rules ini. Akan tampil seperti ini. Jadi misalnya nih, kita masukkan inputnya ada 50, 25, 150, di mana umurnya misalnya umurnya 50, lalu berat badannya 25, tekanan darahnya 150. Ini nanti akan langsung teroutputkan yaitu diabetesnya 2,65. Mana 2,65 ini kita scroll ke bawah dulu. Nanti dia di sini dilihat hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Berarti ini bisa kita bilang dia termasuk rendah ya. Rendah, ya, kira rendah. Baiklah, selanjutnya untuk selanjutnya mungkin untuk rules-nya bisa dijelaskan oleh Jojo.
Maksud saya Yohanes Ageng. Baik, untuk rules-nya sendiri ada 80 yang kita ambil dari referensi jurnal yang kita petik. Mungkin saya akan bacakan beberapa saja karena 80 rules itu banyak ya. Lalu ada misal kayak aturan yang pertama itu usia muda, berat badan kurus berat, tekanan rendah, maka resikonya sangat rendah. Lalu ada yang kedua, aturan kedua yaitu usianya muda, berat badan kurus berat, tekanan darah normal, maka resikonya sangat rendah. Lalu ada aturan ketiga, usia muda, berat badan kurus berat, tekanan darah tinggi, resikonya rendah. Lalu ada rules keempat, yaitu usianya muda, berat badan kurus berat, tekanan darah sangat tinggi, resikonya menengah. Lalu contohnya yang resiko tinggi mungkin ada. Itu Ya, yang 15 saja. Oh iya 15. Salah satu contoh untuk resiko yang tinggi itu ada di aturan 15 sampai 17. 15 sampai 20 maaf. Contohnya seperti muda, gemuk ringan, tinggi, maka resikonya tinggi. Lalu ada muda, gemuk ringan, sangat tinggi, maka resiko terkenanya tinggi. Lalu untuk usia muda, berat badan gemuk berat, lalu ada rendah, maka resiko terkenanya tinggi. Lalu ada muda, gemuk berat, normal, resiko terkenanya juga tinggi. Lalu ada muda, gemuk berat, tinggi, maka resikonya tinggi. Lalu ada aturan rules ke-20, muda, gemuk berat, sangat tinggi, maka resiko terkenanya tinggi. Lalu ada yang tua mungkin. Nah, untuk yang tua, rules tua itu salah satu contohnya seperti pada rules 55, yaitu usia tua, berat badan gemuk ringan, tingginya tinggi, terus resiko terkenanya tinggi. Lalu ada rules ke-56, tua, gemuk ringan, sangat tinggi, maka terkena resikonya tinggi. Lalu ada rules ke-57, ada tua, gemuk berat, rendah, maka resiko terkenanya juga tinggi. Lalu ada rules ke-58, tua, gemuk berat, normal, maka terkena resikonya diabetesnya juga tinggi. Lalu ada tua, gemuk berat, tinggi, terkenanya juga tinggi. Lalu yang terakhir ada tua, gemuk berat, sangat tinggi, resiko terkenanya tinggi. Mungkin cukup atau mau contoh lagi? Mungkin cukup itu aja. Jadi bisa kita lihat di sini yang mempengaruhi resiko terkena diabetes tinggi itu bisa dibilang dari berat badannya. Di mana yang berat badannya gemuk berat pasti memiliki resiko diabetes tinggi. Mau bagaimanapun tekanan darahnya dan mau bagaimanapun usianya. Baik, Benar sekali. mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam dan terima kasih.